nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada malam hari ini, kami dari kelompok D akan membacakan PowerPoint yang merupakan tugas dari dosen pembimbing, yakni dosen Bapak Raja Abu Mansur Matridi, Esos MPM SPI, dengan judul makalah Militer dan Sistem Politik di Indonesia. Untuk pemaparan materi pertama akan disampaikan oleh Bapak Rusdi. Pada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Julius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan memaparkan materi kelompok D, yaitu Militer dan Sistem Politik Indonesia. Latar belakang dan sejarah militer Indonesia. Tentara Nasional Indonesia atau disingkat menjadi TNI adalah nama untuk angkatan bersenjata dari negara Indonesia. Pada awal dibentuk, lembaga ini bernama Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Kemudian berganti nama menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Sebelum diubah lagi namanya menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Hingga saat ini. Pada tahun 1962, dilakukan upaya penyatuan antara Angkatan Perang dengan Kepolisian Negara menjadi sebuah organisasi yang bernama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau disingkat ABRI. Penyatuan satu komando ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tingkat efektivitas dan efisiensi dalam melaksanakan perannya dan menjauhkan pengaruh dari kelompok politik tertentu. Pada tanggal 1 April 1999, TNI dan Polri secara resmi dipisah menjadi institusi yang berdiri sendiri. Sebutan ABRI sebagai tentara dikembalikan menjadi TNI, sehingga Panglima ABRI menjadi Panglima TNI. Doktrin Militer Indonesia. Jati diri Tentara Nasional Indonesia adalah pasal 2 Undang-Undang TNI. 1. Tentara rakyat, 2. Tentara pejuang, 3. Tentara nasional, dan 4. Tentara profesional. Pada masa TNI digabung dengan Polri, Militer Indonesia menggunakan doktrin Catur Dharma Eka Karma yang disingkat dengan CADEK. Seiring berjalannya era reformasi di Indonesia, TNI mengalami proses reformasi internal yang signifikan dengan surat keputusan Panglima TNI nomor Keputusan garing 21 garing huruf I garing 2007. Pada tanggal 12 Januari 2007, doktrin TNI ditetapkan menjadi Tridharma Eka Karma yang disingkat TRIDEK. Hierarki pada militer Indonesia. Markas besar Tentara Nasional Indonesia berada di bawah koordinasi dengan Presiden Republik Indonesia. Perwira paling senior di Mabes TNI, Panglima TNI adalah perwira tinggi berbintang 4. Dengan pangkat Jenderal, Laksamana atau Marsikal memimpin TNI di bawah Presiden. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2010 yang sudah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2016. Susunan organisasi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Panglima Tentara Nasional Indonesia atau biasa disebut Panglima TNI, unsur-unsur pembantu pimpinan atau staf umum, staf ahli, dan inspektorat, unsur pelayanan dan Mabes, Satkomlek, Puskodalog, dan Setum TNI. Komando Utama Operasi atau Kopassus, Kodam, Kostrat, dan lain sebagainya. Badan Pelaksana Pusat, Pas Pampres, Akademi,
Puskes TNI, dan lain sebagainya. Konsep sistem politik Indonesia. Politik Indonesia merupakan pembentukan dan pembagian kekuasaan Indonesia. Sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Terdapat perbedaan antara sistem politik Indonesia dan negara demokratis lainnya. Di antaranya adalah adanya MPR yang merupakan ciri khas dari kearifan lokal Indonesia. Proses demokrasi ditopang oleh pelaksanaan pemilihan umum atau pemilu. Pemilihan umum diselenggarakan setiap 5 tahun. Pemilihan yang dilakukan untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD. Sedangkan sistem politik di Indonesia lebih menekankan bahwa sistem ini adalah sistem politik yang pernah dilaksanakan di Indonesia pada masa lalu. Contoh pada masa pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, dan bahkan masa prakemerdekaan. Sistem politik Indonesia merupakan sistem politik yang dianut oleh Indonesia yang berdasarkan nilai budaya yang bersifat turun-temurun dan juga bisa diadopsi dari nilai budaya asing yang positif bagi pembangunan sistem politik di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh kawan kami Surya Hadi. Baik, terima kasih kepada Bapak Rusdi. Dan saya akan melanjutkan penjelasan dari Bapak Rusdi. Perkembangan sistem politik Indonesia. Sistem politik Indonesia sebelum amandemen Undang-Undang 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang terbentuk republik. Hal itu berarti bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan sepenuhnya dijalankan oleh MPR. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, artinya presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dengan Undang-Undang 1945 adalah konstitusi negara Indonesia yang mengatur kedudukan dan tanggung jawab penyelenggaraan negara. Setelah amandemen UUD 1945, pokok-pokok sistem politik di Indonesia berubah menjadi berikut. Bentuk negara adalah kesatuan, sedangkan bentuk pemerintahan adalah republik. NKRI terbagi dalam 34 daerah provinsi dengan menggunakan prinsip desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya, tidak ada lembaga tertinggi dan lembaga tertinggi negara. Yang ada lembaga-lembaga negara yang berada dalam tingkat yang sama. Seperti MPR, DPR, DPD, BPK, Presiden, MK, KY, dan MA. DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan. DPA ditiadakan yang kemudian dibentuk sebuah dewan pertimbangan yang berada langsung di bawah presiden. Kekuasaan eksekutif berada di tangan presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden beserta wakilnya dipilih dalam satu paket secara langsung oleh rakyat. Kekuasaan membentuk undang-undang ada di tangan DPR. Selain itu, DPR menetapkan anggaran belanja negara dan mengawasi jalannya pemerintahan. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden beserta kabinetnya. Tetapi Bang Rusdi. Apa mina pakai parang nih? Mik apa matikan? Sini. Kemana-mana. Mik. Lo. Kemana mati? Nanti sampai jam 12 abang maram nih nanti. Dah. DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden beserta kabinetnya, tetapi dapat mengajukan usulan pemberhentian presiden kepada MPR. Sejak awal mula terbentuk pemerintah Indonesia, militer Indonesia telah memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan garis sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
Selama masa 5 tahun Revolusi Indonesia 1945 sampai 1949, dengan mudah kita dapat menyaksikan betapa mencoloknya peranan militer. Tentara Indonesia mungkin dapat dikategorikan dalam tipologi tentara pretorian revolusioner yang dimiliki kecenderungan kuat untuk berpolitik. Karena TNI adalah tentara yang menciptakan diri sendiri. Artinya bahwa mereka tidak diciptakan oleh pemerintah, juga tidak oleh suatu partai politik, sebagaimana layaknya terjadi pada negara demokratis lainnya. Pada 17 Oktober 1952, terjadi demonstrasi di gedung Parlemen. Demonstrasi dilakukan oleh sekitar 5.000 orang dan kemudian bertambah sampai sekitar 30.000 orang. Peristiwa ini dipicu oleh mosi Manai Sopian, Sekretaris Jenderal PNI, yang diawali oleh serangkaian kegiatan politik di parlemen yang menurut penilaian TNI telah mencampuri teknis militer. Mosi Manai Sopian bermula dari rencana TNI untuk mereorganisasi TNI menjadi Tentara Indonesia yang profesional, yang secara langsung dapat membuat kedudukan TNI menjadi berada dalam tingkat yang lebih tinggi dibanding lembaga atau institusi lain di Indonesia. Pada beberapa tahun setelah kemerdekaan, tentara Indonesia terbentuk, mempersenjatai diri dan mengorganisasi dirinya sendiri. Hal ini terjadi akibat adanya keengganan pemerintah sipil pada waktu itu untuk menciptakan tentara. Sebab lain yang menyebabkan kuatnya peranan tentara Indonesia dalam politik adalah pola tingkah laku Panglima Besar Sudirman, di mana menurut Ahana Sution, Sudirman berulang kali mengatakan bahwa tentara bukanlah alat mati, tetapi alat hidup. Ahana Sution juga mengungkapkan bahwa betapa Sudirman selalu bertindak selaras dengan pengertian bahwa tentara adalah alat revolusi dan alat perjuangan. Jadi bukan semata-mata alat pemerintah. Keterikatan ABRI dalam politik terlihat, yaitu pada prinsip bahwa militer bukan saja diperbolehkan mengikuti dunia politik, melainkan juga bersama kekuatan sosial politik lainnya. Terlibat dalam kehidupan kenegaraan yang bersumber pada aspek legal empiris. Pada masa Soeharto, militer tampil mengendalikan kekuasaan. Militer mengukuhkan keyakinan dan kebenaran dui fungsi yang kemudian secara resmi dinyatakan sebagai doktrin, yang secara eksplisit menolak pandangan yang secara tegas mengharuskan militer mengambil jarak dari kehidupan politik, sembari menyatakan militer sebagai penyelamat negara dan penjaga ideologi negara, Pancasila. Pada masa Orde Baru, militer secara kelembagaan atau individu terlibat dalam berbagai kegiatan seperti sebagai pilar Orde Baru, duduknya TNI di DPR melalui jalur pengangkatan meskipun bukan partai tetapi didasarkan oleh Tusduk DPR atau MPR RI yang mengesahkan kedudukan tersebut sebagai stabilisator dan dinamisator. Kehadiran politik TNI diwujudkan melalui Golkar. Di samping untuk menjamin berjalannya sistem demokrasi, politisi Aduh, serius. Sudah, Bang. Sudah, Bang. Bisa dipotong. Tidak, abang nak pakai param, Bele. Itu semangkuk lagi. Tidak, kau baca ini aja. Jangan nengok kamera. Susah Sudah, nanti. Dong, nanti potong dong. TNI bukan saja hadir di lembaga legislatif, tetapi juga di eksekutif. Hal tersebut dapat dilihat dari TNI yang duduk pada jabatan kunci di pemerintahan, baik yang masih aktif maupun yang sudah purnawirawan. Pada masa Orde Baru, militer secara kelembagaan atau individu terlibat dalam berbagai kegiatan seperti dalam usaha menopang kesejahteraan keluarga TNI,
Presiden Soeharto juga banyak memberikan kesempatan untuk berbisnis. Di samping tugas-tugas kekaryaan dan ekonomi, TNI juga memerankan fungsi modernisasi dengan ABRI masuk desa atau AMD pada daerah tertinggal dengan nama TNI. Berangkat dari sejumlah asumsi dasar tersebut, menjadikan pihak militer dengan penuh keyakinan menerapkan kebijakan dwifungsi yang dengan praktik ini membawa TNI kemudian menjadi bagian penting dalam sistem kekuasaan di Indonesia, membuat militer muncul sebagai power elite. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Julius. Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru. Dwifungsi dikembangkan menjadi sejumlah asumsi dasar sebagai justifikasi peran politik militer yang mencakup nilai kesejahteraan. Dalam hal ini, militer Indonesia dipersepsikan sebagai institusi yang memiliki sejarah sendiri sebagai tentara rakyat yang berperan besar dalam menghadapi perlawanan militer. Mengamankan ideologi negara, dalam hal ini militer bertanggung jawab mengamankan ideologi negara Pancasila. Militer merumuskan pandangan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang diatur dalam sistem kekeluargaan. Militer dan sipil adalah suatu keluarga yang memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Data penelitian LIPI pada tahun 1996-1997 perihal peran sosial politik ABRI atau militer diketahui ada 4 kepercayaan masyarakat terhadap militer. Kelompok masyarakat yang menolak dwifungsi ABRI bertolak dari pemikiran yang menentang kehadiran ABRI dalam masalah non-militer. Kelompok masyarakat yang tidak a priori menolak peran sosial politik ABRI, tetapi menghendaki pembatasan yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat. Kelompok masyarakat yang tergolong pragmatis melihat dwifungsi ABRI sebagai tidak terhindarkan lagi karena dalam politik real kekuatan masih diperlukan. Kelompok masyarakat struktural melihat ABRI sebagai penjamin stabilitas pembangunan dan persatuan bangsa. Penemuan ini menghasilkan beberapa pemikiran dalam sistem politik Indonesia, terutama pada penempatan militer dalam kekuasaan politik Indonesia. Dalam rangka reformasi politik, dengan semakin mapannya lembaga-lembaga politik dan sipil, ABRI perlu menitikberatkan perannya secara strategis dan mengurangi keterlibatannya dalam politik keorganisasian dalam kepartaian. Dalam bidang sosial ekonomi, jika kemanunggalan ABRI dan rakyat di masa lalu bersifat fisik, harus ditujukan kepada tantangan yang lebih abstrak, seperti bagaimana meningkatkan demokrasi, menanggapi masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan masalah hak asasi manusia. Dalam pemerintahan, peran sosial politik ABRI atau dwifungsi diperlukan untuk mendorong dinamika penyelenggaraannya. Kehadiran ABRI di dalamnya hanya dimungkinkan pada cabang pemerintahan yang memerlukan penanganan keamanan. Setelah reformasi, peran militer Indonesia dalam kehidupan sosial politik dapat dibagi menjadi 3 perspektif. Yang pertama, perspektif sosiologis militer yang dalam hal ini lebih menekankan dalam hubungan sosial antara para elit militer dengan masalah sosial budaya yang diakibatkannya. Kedua, perspektif perbandingan politik, yang mana kelompok militer dianalisis sebagai kekuatan politik yang berperan penting dalam proses perubahan yang direncanakan dalam suatu negara. Perspektif strategi dan ilmu hubungan internasional yang menitikberatkan pada peran militer dalam interaksi hubungan antar bangsa sebagai dampak perkembangan pemikiran strategis darinya. Kesimpulan dari materi yang sudah kami sampaikan. Pertama, militer tidak akan campur tangan dalam panggung politik jika rezim sipil yang berkuasa mempunyai legitimasi yang kuat dan pertikaian antar kelompok kepentingan dari pihak sipil tidak mengganggu kestabilan dan jalannya pemerintahan. Kedua, memang sudah seharusnya di dalam negara demokrasi seperti Indonesia, militer secara profesional dan proporsional dikembalikan kepada peran dan fungsinya yang mengemban tugas pokok sebagai alat pertahanan negara. Dan yang terakhir, sudah sepatutnya TNI lebih konsentrasi untuk membenahi diri dan menyiapkan kembali segala yang diperlukan untuk mempertahankan negara ini dari segala ancaman dari luar
dan tidak lagi mengharapkan untuk berkecimpung di dunia politik praktis yang merupakan wilayah sipil. Itulah tadi pemaparan dari kami kelompok D. Semoga materi ini bermanfaat bagi kami khususnya dan teman-teman mahasiswa di Sipol Raja Haji Tanjung Pinang pada umumnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.